Hello everyone, good evening. Sekarang malam ya guys. Dan apa kabar semua? Saya harap semuanya baik-baik saja dan sehat semua. Nah, jadi White, perkenalan dulu nggak sih? Nah, jadi perkenalkan, nama saya Destre Aulia. Bisa dipanggil Destre or Trea, Trea. Nah, jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang Songko Bugis. Songko? Apa itu Songko? Songko itu dalam bahasa Bugis adalah topi atau penutup kepala. Nah, why Songko Bugis? Songko Bugis. Nah, Songko Bugis sering disebut dengan Songko Raca atau Songko Tobone. Why dengan Songko Tobone? Why dengan bone? Kenapa enggak yang lain? I don't know juga. Ya, bercanda guys. Nah, jadi why dengan Songko Tobone atau Songko Bugis? Nah, jadi pada zaman dahulu, lebih tepatnya pada tahun 1683, Raja Bone ke-15, yaitu Arung Palaka, bersama prajuritnya menyerang Tanah Toraja untuk memperluas wilayah mereka. Ketika malam pun tiba, prajurit Bone dan prajurit Toraja sulit dibedakan karena kedua belah pihak menggunakan pakaian yang sama, yaitu prajurit Bone menggunakan makbida, sedangkan prajurit Toraja menggunakan masulepang lipa. Masulepang lipa, sulepang itu kayak menggunakan, lipa itu sarung, jadi menggunakan sarung. Sedangkan Bone, makbida lipa itu nggak tahu, jujur li saya nggak tahu itu makbida lipa apa. Saya cari di Google nggak tahu. Jadi mungkin kalau ada orang Bugis di sini yang lebih tahu, boleh komen di bawah. Oh ya guys, saya memberikan informasi setengah-setengah soalnya materi saya belum banyak. Dan sekarang sudah harus Nah, jadi kita kembali ke topik ya guys ya. Lupakan itu tadi, itu iklan semata untuk memperpanjang durasi, jujur li. Karena kedua pihak hampir sama, jadi Raja Bone sulit membedakan mana prajuritnya dan mana lawannya. Jadi Raja Bone mundur sebentar untuk memikirkan ide untuk membedakan prajurit Raja Bone dan Raja Toraja. Nah, setelah Raja Bone mendapatkan ide, Raja Bone masuk kembali untuk bertarung dan memerintahkan prajuritnya untuk menggunakan penanda kepala atau songko. Nah, jadi pada saat itulah lahirlah namanya Songko Raca. Songko Raca, Songko Bugis. Kita sebut aja dengan Songko Bugis. Songko Raca aja lebih itu. Nah, prajurit Toraja lebih kuat daripada prajurit Bone, maka prajurit Bone kalah dengan prajurit Toraja. Jadi kerajaan Bone tidak dapat menguasai sepenuhnya wilayah Toraja. Pada tahun 1710, Bone dan Toraja membuat pesta perdamaian yang dikenal sebagai Besek Malua untuk mengenang kejayaan Arung Palaka, yaitu tadi Raja ke-15 Bone. Pada tahun 1031, di masa pemerintahan Raja Bone ke-32, Songko Raca diresmikan sebagai songko kebesaran bagi raja dan bangsawan di Bone. Saya akan menunjukkan foto Songko Raca. Nah, jadi saya akan menunjukkan yang namanya Songko Raca. Tapi maaf, di sini belum ada medianya, soalnya masih yang. Nah, di sini ini adalah Songko Raca.
Jadi songkok raca itu semakin tinggi emasnya, maka semakin tinggi juga status sosial mereka. Nah, jadi saya akan menunjukkan foto pada tahun. Nah, jadi ini adalah foto Pak Jokowi, nggak tahu tahun berapa. Ini dia menggunakan songkok raca, dan emas itu tinggi banget karena status sosial dia pada saat ini yaitu Presiden Indonesia, yaitu orang nomor 1 di Indonesia. Nah, oh iya, dan di Kabupaten Bone itu juga terdapat sebuah kacamata. Lupa ya, tunggu. Jadi di Bone juga itu terdapat salah satu kecamatan yang bernama Awang Pone, lebih tepatnya di Desa Pacing, merupakan salah satu pusat pengrajin yang berada di Tanah Toraja, yaitu perajin songkok Bugis tadi atau songkok raca itu. Nah, jadi saya akan menunjukkan tata cara pembuatan songkok raca itu. Jadi saya di sini ambil videonya dari net. Kalian tahu kan net itu apa? Harusnya sih tahu ya. Ini, wait. Songkok reca khasnya Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Warga sekitar membuat songkok reca ini untuk dijual. Proses pembuatnya 100% secara manual, yakni dengan teknik rajut. Semakin halus dan rapi pengerjaan songkok reca, harganya semakin mahal. Dulunya songkok reca ini hanya berwarna hitam emas, namun sekarang sudah banyak pilihan. Peminatnya pun mulai dari dalam dan luar negeri. Untuknya kadang 1 minggu kalau yang berenunya masnya 1 hari 1, kalau biasa orang yang cepat bikinnya 2 hari, 1 hari 2 jadi. Dulunya songkok digunakan pada zaman Kerajaan Bone untuk membedakan pasukan lawan dan kawan. Tapi saat ini songkok Nah, itulah tadi guys. Jadi semakin modern, semakin zaman modern, dan songkok raca itu juga nggak mau ketinggalan zaman. Jadi dulunya cuma hitam emas, dan sekarang sudah ada putih hitam gitu guys, putih dan emas juga. Nah, pembuatan songkok raca ini juga masih 100% dari menggunakan tangan, makanya harganya itu sangat mahal guys. Hampir maybe per tengah-tengah itu jutaan, mungkin paling murah tuh ratusan ribu, di atas 500.000, dan paling mahal itu bisa sampai puluhan juta. Dan yang tadi kalian ingat, tadi Pak Joko Widodo menggunakan songkok raca itu perkisaran harganya saya baca-baca tadi 80 juta, 88, 80 gituan lah. Nah, oh iya, itu kan tadi menggunakan, dan kalian tahu gak sih bahan apa sih yang digunakan dari pembuatan songkok raca itu? Nah, songkok raca itu terbuat dari, nah ini saya akan menunjukkan video pembuatan dan apa sih pasti kalian kepokan sama bahannya apa itu yang digunakan buat bikin songkok raca. Dan ini dia. Dan di sini juga akan ada penjelasannya guys. Kenapa sih namanya jadi songkok raca dan gitu. Oh iya, songkok raca terbuat dari serat kelapa daun lontar dengan cara dipukul-pukul, atau kata orang Bugis direcak-recak pelepah daun lontar tersebut hingga tersisa hanya seratnya. Dan ininya guys, orang Bone sendiri membuat sendiri ini dari kayu. Untuk pencetakan buat ininya. Kan di kepala itu ada ukurannya tau nah. Jadi nih. Pasti cowok lebih paham deh dengan tentang songkok atau topi-topian.
Jadi mereka masih bikin dengan tangan sendiri guys, makanya kenapa mahal gitu. Untuk mengubah menjadi hitam, maka serat tersebut direndam dalam lumpur selama beberapa hari, bukan dikit ya. Nah, jadi apa yang membuat hitam songkok ini itu direndam dengan lumpur guys. Jadi inilah proses perendaman songkok Ini ada orang. reca. Dan ini Yang dari yang tadinya sambil itu dari YouTubein kakak ini. terus direndam agar nanti warnanya Gitu guys. Nah, ini ada Jadi, lanjutan guys. kalau ingin membuat songkok reca yang halus, maka serat yang haluslah yang Oke. diambil. Begitupun sebaliknya, tergantung pesanan. Oh, ini ada slow-slow sambil pakai kontak. Untuk menganyam serat menjadi songkok, itu menggunakan acuan yang disebut asareng yang terbuat dari kayu nangka yang menyerupai songkok. Nah, jadi pembuatannya itu masih begini guys. Makanya mahal banget. Karena effort. Kata orang sekarang anak Gen Z, effort. Tapi sekarang dan alpha. Gini guys. Oke, jadi kita move on dari pembuatannya. Kan kalian sudah lihat semua kan? Nah, jadi di Bonet juga itu terdapat masjid masjid namanya Songkoraca. Kenapa masjid Songkoraca? Karena di atas itu jadi di atas masjid itu terdapat kayak Songkoraca, bentuk Songkoraca yang sangat besar. Dan dan ini dia baik. Dan ini adalah bentuk masjid yang saya maksud, dan di atas masjid ini ada Songkoraca yang begitu gede guys. Gitu, oke. Ini terdapat di Desa Pacing, di Kecamatan Awangpone, di Desa Pacing. Jadi itulah tadi penjelasan saya tentang Songkoraca. Dan maaf untuk Pak Bun dan Mem Maryam jika tugas saya kali ini sangat buruk, sangat karena materi saya cuma setengah, dan karena saya bikinnya baru sekarang, tadi saya bikin di kampus itu berisik sekali Pak. Jadi sampai kos saya lupa bikinnya, jadi boom. Jadi sekian dari video kali ini, dan jadi semoga tugas saya kali ini diterima dan semoga saya diikutkan mid test. Terima kasih, dadah.